Halo, selamat malam teman-teman pecinta bus Indonesia dimanapun kalian berada. Ini sekarang kita masuk ke sesi ketiga dari pembahasan tentang Raden Mas 280 atau Hino RM280, produk terbaru keluaran Hino tahun 2022. Yes. Masih bersama dengan narasumber kita Masih dengan pakaian yang sama. Om Roy Sudarso yang sudah tidak diragukan lagi kiprahnya di dunia persilatan. Ini dalangnya Hino ini pokoknya, dalangnya Hino Jawa Tengah ya ini Om Roy ini. Jadi kalau cari Hino, cari bus Hino Jawa Tengah pasti ketemunya sama Om Roy. Apa kabar Om Roy hari ini, malam ini? Baik, dari sesi 1, sesi 2, sesi 3 masih baik dan sehat. Iya. Karena tadi habis berenang. Oh. Nah, karena ini kan maraton. Bagi yang nonton sesi ini mesti sudah nonton sesi 1 dulu, sesi 2 baru ke session ini. Iya. Pakaian yang sama, maraton, suara juga masih full. Om Albert sambil nunggu pertanyaan dari Kakak Albert, saya tetap nuang dulu. Jadi teman-teman, di sesi ketiga ini kita akan mencari tahu informasi yang lebih detail lagi tentang Hino keluaran terbaru tahun 2022 ini, tipe RM280. Yes. Di sesi pertama dan sesi kedua sudah kita ulas mulai dari mesin, transmisi, kemudian suspensi, sistem pengereman, dan masih banyak hal lagi. Buat teman-teman yang belum menyaksikan sesi pertama dan kedua, silahkan cari di video saya sebelumnya. Ada video sesi pertama dan sesi kedua, pembicaraan obrolan yang gak kalah menarik dengan sesi ketiga ini. Om, dibuka sekalian. Kalau video yang lain biasanya kan pakai judul part 1, part 2, part 3. Lah ini mau part 1 atau season 1, season 2? Sesi 1, sesi 2 aja. Oh, siap. Iya. Karena ini kan berkesinambungan. Ya. Tidak terpisah. Sebenarnya saling terkait antara sesi 1, 2 dan 3. Cuman memang kita bagi menjadi 3 bagian karena obrolannya cukup panjang. Nanti kalau terlalu panjang kan teman-teman juga waktu yang mungkin melihat sambil bekerja kan kelamaan juga repot. Jadi kita buat sedemikian rupa supaya enak dilihat, mudah didengar dan mudah dimengerti. Ada juga loh kadang yang sambil nyopir juga ikut lihat. Contohnya ya saya ini sambil nyopir Albert Hu Channel dulu, Albert Hu Channel. Nggak tahu saya kalau bawa bis apa ya sambil nonton YouTube ya? Ya enggak lah kan. Jangan. Penumpangnya karaokean. Iya. Ada bocoran teman-teman. Ini narasumber kita Om Roy Sudarso ini punya channel YouTube juga. Nanti channelnya apa? Di akhir video ini nanti akan kasih tahu. Di closing statement ya. Oke Om Roy, Siap. kita mau lanjut bahas-bahas lagi ya. Siap. Informasi lebih detail tentang Hino RM280 ini. Oke. Kemarin di sesi yang bukan kemarin ya, di sesi yang kedua Yes. ada satu hal yang lupa belum saya tanyakan. Ya. Tentang kapasitas bahan bakar. Ya. Nah, itu ada perubahan nggak dari Hino R260 ke RM280 ini? Sebetulnya Kakak Albert tadi kan udah tanya fitur-fiturnya apa aja nih yang berubah. Saya itu bukannya sentimental dan Kakak Albert jangan baper loh. Aku nggak dibawain khas Betawi itu apa Om? Jajanan khas Betawi. Kerak telur. Kerak telur. Nggak dibawain kerak telur khas Betawi terus saya ngambek nggak mau nyebutin fiturnya, nggak juga loh. Ada yang ketinggalan satu dari semua fitur sebelum ke body, soalnya kalau body kan udah body maker dan lain-lain. Sebelum ke body dan lain-lain ada satu fitur yang ketinggalan nih, kapasitas tangki. Atau ada perubahan nggak? Tangki ada perubahan. Tangki tadinya 270 liter, sekarang kapasitasnya bertambah atau berubah menjadi 350 liter. Luar biasa.
iritnya tambah, tapi kapasitas tangkinya pun juga ditambah. Supaya kita itu hemat waktu. Nggak bolak-balik ke SPBU, bolak-balik ke SPBU. Hemat waktu itu mahal sekali loh. Harus dihemat. Kita semua punya waktu yang sama, cuma 24 jam. Selain kapasitas tangki, apa ada fitur penunjang lain? Nah, ngomongin tangki tentu kita berarti ngomongin fuel juga nih. Fuel itu BBM, bahan bakar minyak solar, konsumsinya solar nih. Solar itu dari B20 tahun ini harus menjadi B30. Apa sih B20? Apa itu? Coba dijelaskan supaya teman-teman tahu, saya juga tahu, karena saya nggak tahu. Pertanyaannya banyak juga ya, termasuk B30 ya. Kalau kakak Albert juga nggak tahu, berarti banyak yang belum tahu nih. B20 itu kan berarti minyak buminya 80%, 20%-nya minyak nabati atau dari jarak ya, dari tanaman jarak. Nah, tahun ini menjadi B30, berarti minyak buminya 70% dan minyak nabatinya 30%. Keliru nggak ya? Angka saya tadi keliru nggak? Nggak, benar. Minyak buminya 70%, minyak nabatinya 30%. Nah, kadang orang bilang, waduh banyak lendutnya, banyak blotongnya, banyak lendir. Karena sebetulnya partikel atau kandungan mikroorganismenya cukup banyak dan kandungan sulfurnya juga meningkat. Nah, kalau bagaimana sih sulfur? Nanti kaitannya sama oli nih, oli dan lain-lain, aditif. Wah, itu nanti next lagi. Sekolahnya lain lagi. Pembahasannya beda lagi. Tetap akan saya bahas. Ya di video yang berikutnya dipantengin terus. Di video Roybus dong, bahas oli. Tak sambung lagi. Kapasitas tangki meningkat nih dari 270 liter menjadi 350 liter. Kita mau nggak mau harus konsumsi B30. Nah, saya dengar-dengar bis toko sebelah itu mau nggak mau harus konsumsi Dexlite karena Euro 4. Sistem pembakarannya berbeda, mau nggak mau harus konsumsi Dexlite. Sebetulnya aturannya secara undang-undang gini. Euro 4 itu kendaraan yang standar emisi Euro 4 itu wajib mengkonsumsi bahan bakar dengan kandungan sulfur maksimal 50 ppm. 50 part per million. Artinya harus hanya boleh ada 50 bagian dalam sejuta. Lah, kan ya nggak mungkin kita itu kalau setiap kali isi solar, isi bahan bakar dicek sih berapa ppm. Nah, karena aturannya secara undang-undang 50 ppm. Jadi Hino ini mampu konsumsi bahan bakar solar B30 mampu. Tapi sebetulnya secara undang-undang hanya boleh maksimal 50 ppm. Artinya mau nggak mau kita ini setengah dipaksa ke Dexlite. Nah, saya khawatir kalau base toko sebelah itu mau nggak mau dia harus konsumsi Dexlite karena standar mereka cukup tinggi ya, cukup agak-agak kalau cewek gitu agak-agak rewel gitu, jadi diajak makan di kaki lima nggak mau, maunya di resto sama di coffee shop. Nggak usah gitu, anak saya juga mintanya sekarang coffee shop. Kalau kita kan enak yang kaki lima. Kayak tadi kerak telur, wah seneng itu seneng. Selain kalau ada yang mau ngirimin teh, ngirimin kerak telur boleh juga loh. Aduh. Tak lengkapi lagi ya mengenai B30 dan jadi gini Om. Nanti saya punya satu terobosan supaya kendaraan kita si Raden Mas ini tetap mampu mengkonsumsi B30. Ada satu alat namanya strainer. Nggak ada barangnya, saya pakai gini aja. Strainer ini gunanya apa sih? Jadi kaitan sama fuel. Sebelum masuk ke sistem pembakaran, sebelum masuk ke mesin, untuk supaya kita bisa siap mengkonsumsi B30, Hino punya 3 saringan, punya 3 filter. Keluar dari tangki, 1 filter dulu disaring, ada 1 filter lagi, kita sebutnya masih filter bawah. Jadi filter bawah keluar dari tangki ada 2,
sebelum naik atau masuk ke mesin ada satu filter lagi yang kita sebut filter atas. Nah, Kakak Albert udah biasa tahu. Saya sarankan kita tambahkan satu lagi alat namanya strainer. Strainer ini fungsinya untuk apa? Dia sebelum menyaring memecah partikel. Jadi partikel yang udah lembut tadi, udah mikroskopis tadi, kita pecah lagi supaya lebih lembut, lebih halus lagi. Sehingga filternya nggak cepet bumpet, nggak cepet bampet, nggak cepet buntu. Masuk ke mesin itu udah aman, udah B30 hajar aja bos. Wah kalau pakai Dexlite ya teman-teman pengusaha bus ya kasihan juga ya Om. Berarti alat baru tadi, strainer itu tadi baru diaplikasikan ke unit RM280 ini. Sebetulnya sudah ada sebelum RM280. Di RK260 sudah ada? Oh, terpisah, dijual terpisah. Oh, dijual terpisah. Additional. Opsional bukan? Opsional atau additional, tambahan ya. Di sasis sebelumnya. Di sasis sebelumnya, dijual terpisah. Dijual terpisah. Tapi sebenarnya sudah ada strainer ini. Oh, strainer ini sudah ada. Sudah ada, cuman dijual terpisah. Dijual terpisah. Dan jarang orang yang pakai. Belum banyak orang yang tahu kan gitu ya. Ya, belum banyak yang tahu. Tapi di tipe yang sekarang RM280 ini dari ATPM langsung sudah diaplikasikan. Dijual terpisah juga. Oh, jual terpisah juga. Tetap masih dijual terpisah. Nah, saya sarankan, nah kalau itu kan kebijakan ATPM ya, mau ikut memasang atau dijual terpisah, itu kebijakan ATPM. Tapi saya rasa dijual kita beli pun nggak ada ruginya. Daripada kita harus konsumsi Dexlite, terbayar dong. Strainer ini seumur hidup kok. Dia kan bahannya dari metal, bahannya metal gitu, jadi logam. Kalau filter kan tadi kertas, yang harus rutin ganti. Dikasih strainer bisa lebih awet. Selain itu ada fitur tambahan lain lagi yang bisa menunjang B30 tadi? Udah habis Om. Udah habis lagi. Kalau Kakak Albert malah tahu saya diingatkan. Kakak Albert kan calon direkrut ATPM. Kadang-kadang saya malah pinter Kakak Albert. Ups, saya tuangin dulu. Udah saya tuang tadi. Oh iya, udah penuh. Luar biasa ya teman-teman. Dari keterangan yang disampaikan sama Om Roy tadi tentang teknis, cara kerjanya dan sebagainya. Menurut saya ini teknologinya yang cukup luar biasa ya. Tanpa mengurangi performa kendaraan, malah justru semakin efisien dan semakin nyaman. Nah, terus kita sudah bahas mulai dari mesin understyle sampai fitur-fitur tambahannya. Ya. Nah, kemarin kita mau masuk ke karoseri nih Om. Oh siap. Ke karoseri. Kemarin sekitar pertengahan atau akhir Januari ya, itu kalau saya nggak salah, untuk tipe Hino R260 di karoseri sebelah, karoseri kita sebut saja AP, masih mau ngarah AP ya. Di tengah apa di timur? Di timur. Nah, mau nyebutkan Adiputro kan nggak enak, soalnya mengandung unsur sponsor. Kita sebut saja inisial AP. Ya, di karoseri AP itu kemarin kan ada kabar bahwa produk kita sasis Hino R260 itu sudah tidak bisa dibuat menjadi karoseri tipe SHD. Kan gitu ya? Betul itu Om? Itu salah satu informasi yang sebetulnya menyedihkan. Menyedihkan ya, tapi mesti disebutkan Kakak Albert ya. Nggak apa-apa. Saya yang menggembirakan dan menyedihkan saya hadapi semua. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang suka dengan bodi SHD. Karena informasi yang saya dapat sebelumnya dari Om Roy, tipe terbaru Hino RM280 ini kabarnya masuk ke karoseri AP sudah bisa SHD. Itu apa betul Om? Monggo pencerahannya. Sebetulnya di season kita sebelumnya, season 1 entah season 2, udah sempat saya singgung tuh tadi berita yang cukup menyedihkan, membuat haru bahwa
R260 tidak bisa body SHD. Itu karena apa tadi? Kaitannya dengan GVW, karena GVW-nya hanya 14,2 ton, jadi tidak bisa body SHD. Nah, terus apa tadi? RM280 Ya. 99,9% ini segar di malam ini loh. Informasinya belum boleh beredar sebetulnya. Karena 99,9 boleh dong, ada 0,01-nya. Ada satu faktor. 99,9% RM280 akan bisa SHD. Wah. Informasi kabar gembira buat teman-teman pecinta SHD. Jangan cari di channel lain. Tidak ada. Tidak ada. Saya garansi. Tolong direferensikan channel sesi ini, di-share. Nggak ada di channel lain. Udah nggak usah di-searching lagi di channel lain. Iya. Malam ini juga saya informasikan 99,9% RM280 bisa body SHD. Mantap, luar biasa. Kok segitunya ya Om body SHD? Saya juga nggak menyangka. Yang namanya pasar kita nggak bisa bentuk, nggak bisa setir loh. Tapi memang ya kadang saya dan teman-teman kan sewa bis juga dong, karena piknik sewa bis. Body SHD dan XHD itu memang lain kok. Lega gitu. Jadi Lega, ya. kita masuk ke mobil itu, masuk ke mobil Avanza dan mau masuk ke mobil Innova, masuk ke mobil Alphard, ketinggiannya lega ruangannya kan beda semua. Ya. SHD itu memang yang paling lega ya. Jarak antara kepala dengan bagasi plafon itu, lover itu lega lah pokoknya. Sampai Luar biasa. segitunya. Itu teman-teman, kondisi informasi terkini yang kemarin-kemarin sudah sempat galau karena waduh, Adiputro, bukan Adiputro ya, AP sudah nggak bisa bikin SHD lagi, sasis Hino. Nah, sekarang ada kabar gembira bahwa Hino keluaran terbaru 2022 tipe RM280 sudah bisa dibuat SHD lagi. Jadi teman-teman yang sudah merencanakan mau menambah armadanya atau permajaan armadanya, buru-buru hubungin kita melalui nomor telepon atau WhatsApp yang ada di video ini. Atau bisa langsung hubungin Duta Cemerlang Motor di Semarang, ada Om Roy Sudarso dan lain-lain. Nah, kita sudah bahas tentang karoseri Om. Saya mau tanya sekarang, ini RM280 ini kan dari sesi pertama sampai sekarang sesi 3 kan kita ngomongin RM280 toh. Iya. Nah ini saya mau tanya, kapan sih keluarnya? Kalau kita ngomongin RM280 terus sih barangnya sudah ada atau belum? Kapan keluarnya? Ini Kan kalau gitu. ada moderatornya, Ya. mudah-mudahan masuk kamera. Kalau ada moderatornya, biasanya yang agak putih dikit gitu, Oh, ya. simpan dulu pertanyaan Anda. Jangan buru-buru keluarkan, simpan dulu pertanyaan Anda. Nanti dulu. Di stasiun TV yang cukup terkenal itu, yang agak ada merahnya itu, tak rangkep jadi moderator sekalian wis. Oh iya. Piye narasumbernya top lah, merangkap Top, sisan. top Marco top pokoknya. Top Marco top. Kakak, Ya. jangan buru-buru kapan keluarnya, berapa banyaknya, nanti dulu. Ya. Tadi AP udah kita sebut. Nah. Loh, sahabat kita kan ada juga yang L lovers. Oh ya. Saya nggak mau sebut Laksana loh, nanti mengandung unsur sponsor. Saya mau nyebut saja L. Ya. Kan ada Laksana lovers. L ini sebetulnya sebelum tadi saya mengumumkan bisa SHD, bisanya tetapi 99,9 ya. L ini 100% bisa XHD. Sejak saya mendengar berita kelahiran Raden Mas, Ya. itu L sudah mengeluarkan statement, L kok X. Si L ini udah mengeluarkan statement bisa XHD Prime. Karena apa? Si L ini udah terbiasa memproduksi bus, karena dia kan ekspor, jadi memproduksi bus, belanja sasis buat bodinya,
semua lengkap dan diekspor. Udah biasa mengekspor bus dengan material-material bodi yang sesuai dengan permintaan negara pemesan. Jadi saya bayangkan cukup rumit lah, negara pemesan A, negara pemesan B, syariah cukup rumit dan CL udah biasa. Apalagi mengatasi problem odol atau tidak boleh melebihi GVW loh. Ya. Nggak boleh melebihi GVW, harus bisa bikin body XHD. Kalau material-material yang ringan untuk bisa produksi body XHD, CL mah udah jago, udah biasa. Tapi berita gembira juga karena AP juga bisa body SHD. Berita gembira juga. Bentar, asisten saya ini mau kasih materi apa ini? Mau kasih materi apa? Kita rehat dulu sebentar lah, kalau ada moderatornya. Kita rehat dulu sebentar. Ada informasi yang harus saya bagikan. AdBlue. Kalau remnya full air brake system udah di sesi kedua udah. Sesi kedua tadi udah saya bahas. Ini kayak Bang Tukul itu kan pertanyaannya apa pertanyaannya? Enak banget ya, syutingnya tuh enak banget gitu loh, boleh lihat, karena kalau di stasiun TV kan nggak boleh kelihatan baca loh, nggak boleh kelihatan baca. Remnya sistem full air brake system sudah saya. Oh, ada gratis GPS nih, fitur tambahan lagi ya, fitur tambahan gratis GPS. Jadi GPS ini di unit RK di tahun 2020. Jadi NIK 2020, 2021 sampai ke RM semuanya melekat ada bonus GPS. Kita sebutnya telematic system. Karena kalau GPS kan identik dengan mengetahui posisi kendaraan. Ya. Posisinya ada di mana nih bis saya, itu GPS. Sedangkan telematic system ini lebih lengkap, lebih komprehensif. Wah, bener bahasanya rodok keren sithik. Komprehensif, lebih komplit, bisa mengetahui posisi, kemudian bisa mengetahui fuel consumption, konsumsi bahan bakar. Hemat nggak sih? Ijekan pedal gasnya itu hemat nggak? Boros ki, sopirnya boros. Juga bisa sampai menilai driver ini nilainya berapa. Ini mengadopsi di sistem telematik bus toko sebelah. Bagus, yang bagus kita adopsi. Ada telematik sistemnya dan gratis loh. Kenapa? Dari Hinonya. Gratis itu apa? Karena GPS itu kan memerlukan kartu atau provider yang dibayar terus pulsanya tiap bulan. Supaya dia memancarkan sinyal ke satelit ya. Supaya tahu posisinya itu kan, kalau nggak ada kartunya nggak bisa. Semua kita kalau beli GPS ya otomatis bayar pulsa bulanan. Tapi di Hino gratis loh. Pakai apa itu? Tahun kemarin ada 3 kartu, 1 equipment, 3 slot kartu. Tahun kemarin gratisnya tuh bukan 1 kakak, 3. Tahun ini Euro 4 gratis 5 kartu. Ada Telkomsel, Indosat, XL, Tri, satunya saya agak lupa. Itu 5-5-nya ada di Sases Hino. Betul sekali. Gratis, tidak perlu membayar tiap bulan. Tidak perlu bayar. Seumur hidup. 5 tahun. 5 tahun. Saya rasa dikasih gratis kok 5 tahun. Ya udah super memanjakan kok kakak. 8 HP aja. Saya dikasih bonus pulsa kok gratis sebulan. Udah terima kasih kok. Nah, ini gratis 5 tahun kakak. Nah ini saya juga baru tahu nih teman-teman. Baru tahu kalau Hino itu ada sistem telematiknya seperti itu atau GPS itu. Nah itu kita misalnya nih, ini buat edukasi buat penonton kita juga kan. Yes. Kalau kita mau ngecek, caranya bagaimana? Posisinya ada di mana? Ya.
Pertanyaan ini saya jawabannya hanya bisa satu. Ya. Bagi yang sudah beli sasis Hino, membuat bus Hino, baru nanti akan saya japri satu-satu. Nah. Bagaimana cara mengaktifkan, menghidupkan telematik sistem itu tadi? Itu teman-teman. Jadi teman-teman pengen tahu telematik sistemnya di Hino? Yes. Pengen tahu cara mengoperasikannya seperti apa? Yes. Segera beli sasis Hino. Kan Hino Om. Iya. Beli dulu dong, nanti japri Iya, mesra betul. dengan saya. Nanti ada asisten saya Om, sorry. Nanti enggak saya. Ada asisten asisten saya ya. khusus bagian telematik sistem. Dijapri satu-satu. Iya. Jadi misalnya begini, ini agak melenceng sedikit nih, Om. Misalnya kita beli sasis Hino bis baru ya, kita nggak perlu pasang GPS lagi berarti ya, nggak perlu pasang GPS lagi. Terus umpama maaf jangan sampai sebenarnya, saya pernah beberapa waktu itu yang lalu kejadian itu di daerah Jakarta sering bis hilang. Itu bisa langsung dilacak dari situ ya. Lacak langsung. Luar biasa teknologinya sebenarnya, teknologi yang cukup membantu para pemilik bus ya, hemat, tidak perlu pasang GPS, sudah dapat GPS dan gratis loh. Yang paling penting itu sebenarnya mungkin bukan soal nilai untuk mengisi pulsanya, bukan karena gratis atau tidaknya. Saya yakin yang punya bis Hino sudah punya bis, beli pulsa 20.000 sebulan siap, nggak ada masalah, no problem ya Om ya. Yang jadi persoalan kadang-kadang lupa ngisinya. Gitu loh. Karena kapan ya saya terakhir ngisi? Kalau kelewatan akhirnya GPS tidak bisa difungsikan. Mosok hidup kita hanya untuk mengingat-ingat isi pulsa GPS. Gitu. Tapi dengan gratis 5 tahun ini semakin memudahkan kita untuk memantau keberadaan unit-unit kita. Begitu ya, Tak bungkus sekalian ya, tak bungkus sekalian Boleh. ya. Loh, hematnya apa enggak sudah 3 nih tadi. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyambung sasis. Ya, Udah enak, nggak perlu tambah biaya. ya. Yang kedua tadi apa ya Om? Kok lupa saya ya? Nggak, bawa sasis. Nggak perlu pakai kendaraan lain lagi. Nggak manja-manja dong, masa gendong. mosok digendong, nggak manja-manja dong, masa digendong. Yang ketiga, 5 kartu gratis 5 tahun loh. Luar biasa. Top Marco top pokoknya. Yuk, saya tak kembali lagi sedikit. Moderator nih biasanya. Jangan lupa tadi ada pertanyaan Kakak Albert yang belum dijawab. Nanti dulu Pak Moderator. Bentar, ada kaitannya dengan tangki dan fuel. Tangki dan fuel B30. Ada satu lagi sebetulnya di bus toko sebelah itu wajib menggunakan cairan yang namanya AdBlue. Apa itu? Untuk apa AdBlue itu? AdBlue itu cairan yang disemburkan, apa ya, mudah-mudahan saya nggak keliru, kalau keliru ya sambil dibetulkan. AdBlue ini supaya emisi gas buang, jadi gas yang keluar dari knalpot itu gimana sih supaya polusi nitrogennya rendah, polusi karbon monoksidanya rendah. Intinya 2 hal tadi ini mengenai polusi udara yang sebetulnya diatur pemerintah. Pemerintah tuh sayang loh sama kita, biar nggak polusi, napas kita juga bersih, harus disemburkan cairan yang namanya AdBlue sebelum gas buang. Jadi sisa pembakaran itu tadi sebelum dikeluarkan oleh bus harus ditembak dulu AdBlue. Ini ada hubungannya dengan katalis dan lain-lain. Nah, sementara Hino nggak perlu tambahan cairan AdBlue, nggak murah loh. Nah, tanpa tambahan cairan AdBlue untuk mengontrol gas buang, Hino gas buangnya udah ramah lingkungan, tanpa tambahan cairan. Jadi keunggulan satu lagi. Jadi 4. Ada Tanpa tambahan AdBlue, gas buang Hino sudah ramah lingkungan. Yes. Luar biasa. Banyak sekali keunggulan yang kita dapatkan dari Hino tipe RM280 ini. Nah, ini kan sudah banyak yang menonton
video kita dari sesi 1, sesi 2, sesi 3. Seperti pertanyaan saya tadi kan, keunggulannya sudah banyak yang tahu. Pengen tahu kan kapan rilisnya. Jangan cuma cerita tok keunggulannya ngene ngono. Ora ono barangnya. Wah, percuma kan gitu ya, teman-teman ya. Nah, kapan Om ini rilisnya? 1 April, keliru. 1 April itu resmi penjualannya. 12 Maret 2022 di Dusun Semilir, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, di Dusun Semilir. Di tempat apa itu? Dusun Semilir tempat apa? Dusun Semilir itu tempat wisata ya, tempat wisata yang mampu menampung bus sampai 150 sampai 200. Namanya tempat wisata Dusun Semilir. Tempat wisata Dusun Semilir sekaligus bersamaan dengan event besar Bismania Community duwe gawe lho di tanggal 12 Maret juga. Jambore Nasional Bismania Community BMC. RM280 dihadirkan, dipamerkan di situ. Tapi kondisi sudah ada bodinya. Kondisi sudah jadi bus. Bocoran lagi dong ini. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah penasaran, pengen tahu seperti apa sih sasis Hino RM280, dan ini nanti sudah ada bodinya. Untuk contoh akan ada displaynya, akan ditampilkan di Dusun Semilir. Di Semarang pada tanggal 12 Maret tahun 2022. Tahun ini. Ini undangannya ini terbuka untuk umum atau terbatas? Pertanyaan lagi nih. Jadi kan maksudnya jangan sampai kita publikasikan di sini, tapi tidak boleh sembarang orang masuk ke sana, percuma juga kan Om? Siap Kakak, saya jawab. Ya, silakan. Jadi 12 Maret itu bersamaan dengan event Bismania Community Jambore Nasional. Sebetulnya bagi yang sudah registrasi saja sih, undangan ini resmi bagi yang udah registrasi. Tapi sebetulnya dibuka untuk umum juga, cuman kalau kita siarkan secara luas dibuka untuk umum, tempatnya pun juga terbatas. Gak bisa menampung semua penggiat atau bus lover se-Indonesia, nampung semua, gak bisa. Jadi yang sudah terregister nanti akan dapat apa ya, small pack, ada paket, ada kaosnya, ada tiket resminya. Tapi kalau mau yang datang, terutama yang dekat-dekat nih, yang dekat-dekat, kalau mau langsung dadaan datang bisa kok, hanya tinggal beli tiket. Kalau saya nggak salah 25.000, ya tapi nggak dapat package seperti Bismania Community ya. Cuman kita bisa mengikuti acaranya, juga bisa melihat bus RM280. Berarti terbuka tapi terbatas. Terbuka tapi terbatas. Kalau saya sarankan sih ya, bagi yang cukup jauh dari Semarang misalnya, apalagi ini pandemi kan belum berakhir, tapi hampir belum berakhir. Hampir berakhir. Mendingan kalau saran saya, Kakak Albert kan besok meliput. Saya. Kakak Albert kok iso semangat. Jangan khawatir. Kalau yang jauh nggak sempat datang ke Dusun Semilir, saya yang datang, saya akan review detailnya, tak videoin, lihat video saya. Itu. Jangan nonton channel lain. Nah, cukup di sini saja. Albert Hu Channel. Itu loh, saya ini baru mau promosi. Udah nggak usah datang, lihat liputan Kakak Albert aja. Om, kadang kan orang datang itu penasaran, yang dilihat sama yang langsung dilihat mata tuh nggak sama. Nanti gua ketok-ketokin deh. Pokoknya liputannya sama saya. Nanti tetap gua ketok. Kadang mendengar itu juga loh, bisa merasakan. Tebel tipisnya. Pakai dempul lagi. Saksikan Albert Hu Channel. Siap Kakak? Ada pertanyaan apa lagi? Nah, ini kan launching pertama ya, tanggal 12 Maret ini ya Om ya. Pameran pertama. Resminya untuk bisa dijual itu kapan? Nggak mau tanya berapa banyaknya dulu. Jualnya kapan dulu? Nanti aja yang di stop. Harusnya tak ngombe rame ngono. Sebetulnya
resmi boleh mengaspal atau resmi boleh dibeli, terkirim atau keluar dari pabrik itu 1 April. 1 April. Karena regulasi Euro 4 itu berlaku di 1 April. Ya. Resmi boleh. Ya. Tapi saya 1 April itu nggak punya barang, di bulan April itu nggak punya barang banyak loh dan sudah habis. Oh ya, itu nanti dulu. Oke. Itu nanti aja dulu. Yang penting resminya bisa dijual mulai 1 April, bisa dikeluarkan dari pabrik kan gitu. Kalau mau beli hari ini boleh, tapi bisanya keluar 1 April. Bisa keluar 1 April. Nah, kalau mungkin ada yang nggak sempat nanti di tanggal 12 Maret datang ke Dusun Semilir, atau mungkin lihat video konten saya nanti kurang puas. Kalau pengen lihat sasisnya di DCM, kapan bisa datang ke DCM? 19 Maret. 19 Maret sudah ada di DCM. Tuh. Kalau menurut saya, teman-teman lebih enak datang ke DCM karena apa? Saya yakin 12 Maret ini karena event besar bareng sama Bismania Community rame pasti. Pasti rame. Mungkin lihatnya juga kurang bisa leluasa. Barangkali ada yang pengen lebih leluasa, lebih enak lihatnya datang ke DCM nanti tanggal 19 Maret 2022. Kita tunggu kehadirannya di showroom kita di Duta Cemerlang Motor Semarang. Di Kaligawe atau di sini? Garut? Randu Garut. Di sini ya, di Randu Garut. Sini. Ya, bukan di Kaligawe ya. 19 Maret itu saya mohon maaf, kami utamakan dulu bagi customer kami. PO terutama pengusaha otobus. Kalau bus lovers juga ingin melihat, mungkin tanggal 19 agak malam ya. Karena acara resmi saya, undangan resmi yang tertutup itu siang dan sore. Oh, jadi ada undangan resminya tertutup. Undangan resmi tertutup aja sampai saya split, saya bagi 2. Supaya nggak boleh berkerumun kan, harus saya split. Jadi bagi bus lovers yang ingin melihat setelah tanggal 19 lah lebih enak. 20, 21. Saya agak sanksi kalau 20-nya udah geser ya. Oh gitu. Ya 20 kemungkinan akan geser. Mungkin bisa di 19 malam ya. Mudah-mudahan kita sasis yang di DCM langsung akan digeser ke karoseri. Geser. 19 tok dipamerkan. Terus geser. Karoserinya mana? Albedo Channel dong. Pantengin terus pokoknya, jangan kemana-mana. Iya. Roybus juga ada. Nanti ya. Sekarang lanjut ke ini kan sudah mendekati ke hal-hal yang teman-teman pengen banyak tahu nih. Tadi kan sudah tahu kapan bisa dibeli, kapan bisa dikeluarkan. Nah, unit ini berapa banyak tersedianya? Apa langsung diproduksi besar-besaran secara massal atau bertahap? Gimana Om? Ada banyak faktor yang menyebabkan stok saya ini tidak bisa banyak. Karena sudah 2 tahun kita tidur ya, sudah 2 tahun terus ini hampir tidur Cinderella akhirnya sekarang bangun lagi. Pokoknya jumlah saya tidak banyak. Di April dan Mei itu saya nggak akan sebutkan angka pasti, tapi 50. Enak ya. Nggak sebutkan angka pasti, tapi 50 lebih, nggak sampai 100. Untuk bulan April? April, Mei, mungkin sampai Juni ya. Tapi setelah itu, pokoknya di tahun ini saya menyediakan 500 bisa. Totalnya di tahun ini sampai dari mulai 1 April sampai 30 Desember lah. Sampai 31 Desember itu ya. Kurang lebih tersedia 500 bisa. Tapi seperti biasa. Tapi bertahap dan April, Mei, Juni karena baru start produksi ya. Jadi Euro 4 ini baru start produksi, pasti belum bisa banyak ya. Nanti udah masuk bulan kedua, bulan ketiga produksi sudah mulai kencang dan mesti produksi itu kan nggak semua dijual, ada buffer stok. Gulung nih nanti stoknya ditambah bulan tambah gulung. Itu nggak banyak. Tapi untuk misalnya nanti ada yang nonton channel saya langsung telepon, Om, saya pesen 1 atau 2 gitu, bisa nggak bulan April? Habis. Aduh, sold out. Kalau malam ini atau pas nonton langsung japri,
kemungkinan bisa dapat di bulan Mei. Yuk, bulan Mei saya masih ada. Jadi untuk bulan April Sold out. stop selling. Stop. Habis stop. Padahal belum keluar ya. Belum keluar. Iya. Belum keluar sudah kehabisan stok. Nanti jadi udah teman-teman, pokoknya yang sudah menyaksikan obrolan saya dengan Om Roy tentang kelahiran unit baru RM280 ini, sesi 1, sesi 2, sesi 3 sudah ditonton semua, sudah tahu kelebihannya Hino apa, keunggulannya apa. Jangan lama-lama, langsung cus ke DCM, telepon saya, nanti tak sambungkan ke Om Roy, langsung order biar bulan Mei dapat unit. Gitu ya Om ya. Tidak ada kata terlambat, semakin ditunda bisa jadi dapatnya bulan Juni loh. Ah, itu dia. Aduh, udah kehabisan April. Jangan. Kita generasi pejuang, bukan generasi mengeluh. April udah habis, inden sekarang supaya dapat Mei. Tetap mengeluh, jangan semangat. Tetap putus asa. Jangan semangat. Ah, itu kan di kaos. Nah, kuotanya teman-teman sudah tahu. Harus inden, harus buru-buru. Harganya berapa Om? Mau nanya nih. Dijual harga berapa nih? Saya Mungkin pengen tahu. kurang etis ya kalau harga juga saya utarakan secara publik gini, mungkin kurang etis. Tapi sebetulnya kalau sudah kita bangun body, ada kursi di situ, ada AC di situ, kisaran 2M. Kisaran 2M. Setelah jadi Setelah ya. jadi bus. Setelah ya? jadi bus aja. Kalau harga sasis nanti kurang etis, saya juga mesti perlu izin dulu ATPM, segala macam lah prosedurnya. Tapi harga bus jadinya 2M-an. Kurang lebih. 2M 1000 sama 2M 900 juta ya 2M-an loh. 2M-an. 2M-nya lebih dikit lah. Lebih dikit ya. Tergantung opsional yang kita sematkan di bus ya. 2M-an lah. Pokoknya bawa uang 2M aja dapat bis dari Kakak Albert. Kalau beli bis, oh ya tambahan. Kalau beli bis ke Kakak Albert. Kalau sasis saya hanya bisa sasisnya. Kalau bus Kakak Albert. Sama aja beli sasis juga nanti jadi bis ya. Tapi saya bus nggak bisa, Kakak Albert aja. Perizinannya. Lengkap bisa semua ya. Komplit. Pokoknya dari mulai A sampai Z kita akan layani. Siap. Jadi Om Roy kan kita sudah bahas banyak nih tentang kelahiran unit terbaru Hino tahun 2022 Raden Mas Ya. 280 ini. Nah, coba ada kata-kata terakhir dari Om Roy, sedikit ringkasan tentang unit Hino RM280, atau ada yang perlu mau disampaikan kepada para penonton? Closing statement. Closing statement. Udah season 1, season 2, season 3. Closing statement saya adalah nantikan juga, saksikan juga Roy Bus. Channel saya Roy Bus ada juga loh di YouTube. Jangan lupa subscribe, like, dan share Roy Bus channel. Jual beli bus juga ya Om ya? Enggak. Sasis. Oh sasis. Yang jual beli bus kakak aja. Saya sasisnya. Om Roy, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu yang cukup banyak buat saya. Saya banyak belajar nih dari pembicaraan 3 sesi ini tentang bus Hino. Mudah-mudahan dari pembicaraan kita ini juga bisa menambah wawasan teman-teman yang menyaksikan video ini untuk menambah pengetahuan tentang bus Hino khususnya. Yes. Dan Raden Mas 280. Yes. Yang lebih spesifiknya. Tadi sudah saya uraikan semua, sudah dijelaskan sama Om Roy, mulai dari A sampai Z, dari sesi 1 sampai sesi 3. Semoga apa yang kami sampaikan di sesi 1, 2, dan 3 ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, memberikan wawasan yang lebih luas dan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Om Roy, ada kata-kata penutup? Sukses, bahagia, dan sehat selalu. Terima kasih. Ini ada orang yang di balik layar juga loh ya. Di balik pembuatan video kita ada Om Disda yang membantu tadi. Ya Om ya, makasih Om ya dibantu syutingnya.
Jadi ini TKP-nya nih, TKP-nya berantakan banget nih. Artisnya habis dari toilet. Nah, kalau nggak kena air, tuh kayak lumba-lumba meskipun napas pakai paru-paru tuh nggak kena air, lemas mati.